Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Pagi ini kita ngobrol, bincang-bincang soal cabai rawit dan tomat di kebunnya 86 Pam bersama konsultan saya, Bro Peri. Oke, siap. Salam tani. Salam tani buat semuanya. Perkenalkan, saya Ihsan dari 86 Pam. Lokasi kebun kami ada di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. 86 Pam hari ini sedang nanam tomat dan rawit. Tomatnya jenis Serpo, rawitnya OR Cempluk. Produk yang hari ini kami gunakan yang ada di depan. Dan inilah konsultan saya, rekan saya, teman saya juga. Kita bincang-bincang sebentar. Om. Iya, siap bro. Dengan kondisi tanaman seperti yang ada di belakang. Nah, hari ini kan tomatnya di usia berapa nih? Nah, ini kurang lebih kalau lihat tanggal panen bro ya. Yang pertama ini tomat umur 45 hari. Dan cabai atau cabai apa namanya? Cabai rawit. Cabai rawit. Cabai rawit ya. Cabai rawit ini sudah umur 70 hari ya. 70 hari, betul. Ya, 70 hari kurang lebih, jadi bedanya kurang lebih sekitar 3 minggu. Oke. Gitu ya. Nah, perlu saya informasikan, kebun kami ini konsultan pertaniannya beliau. Jadi rekomendasi pestisida, rekomendasi bibit, rekomendasi pemupukan dari beliau, ahli nutrisi. Oke, kita cerita satu-satu nih. Kalau rekomendasi pemupukan, gimana nih? Oke, jadi memang pertama untuk bagaimana kita menanam tomat dengan tumpang sari cabai, yang pertama memang banyak hal di teknik budidaya. Kita harus melihat dari syarat tumbuhnya sendiri. Nah, kebetulan di sini 700 ya Pak ya? Betul. Oke, jadi bro di sini ketinggiannya adalah 700 mdpl. Nah, dari 700 mdpl kita bisa bisa menilai mana tanaman yang paling cocok ya di tempat ketinggian tersebut. Nah, kebetulan tomat dan cabai ini sangat cocok sekali. Nah, terus bagaimana yang tadi tanyakan bro ini, itu masalah pemupukan. Nanti kita ada dari awal sampai dengan akhir, bagaimana cara memupuk kimia, bagaimana cara memupuk pupuk kandang dan sebagainya sampai dengan tanam. Nah, ini yang kita tanyakan mungkin perihal masalah pemupukan kimia. Mungkin betul. Ya, dengan usia sekarang seperti ini, pemupukannya harus seperti apa? Nah, untuk usia seperti ini, selain tadi pupuk dasar, kita menggunakan beberapa produk kalsium. Ya, bisa kalsium ada namanya NutriBlue gitu kan, ataupun dengan NPK. Nah, ini yang dari awal kita kocorkan menggunakan NPK. Nah, NPK di sini adalah nitrogen, fosfat, kalium, dan plus ada ZPT, plus ada namanya kalsium dan beberapa pupuk daun. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita kocorkan dulu dalam dosis 200 liter air atau 1 drum biru ya, yang biasanya ada tuh di mana? Di tukang kelontong gitu, dua yang biru itu. Nah, itu dalam 200 liter air kita campurkan NPK 3 kilo ya, plus nanti ada kalsium NutriBlue bisa 1 kilo, plus nanti ada ZPT Dekamon yang di sini ada. Kita pakai 0,5 atau 100 ml per liter air. Nah, selanjutnya bisa juga nanti campur asam amino mastopol. Tapi yang kita lakukan adalah NPK Mutiara ataupun NPK biru ya, biasanya petani bahasanya, terus ada kalsium dan ZPT. Bagaimana caranya? Kita kocorkan kurang lebih sekitar 100 ml per pohon. Gitu ya. 100 ml per pohon. Nah, 100 ml per pohon dengan rutin intervalnya minimal 10 sampai dengan 15 hari setelah tanam, ataupun 15 hari sekali, 10 hari sekali boleh. Oke. Itu, Bos. Itu pemupukan ya. Cara pemupukannya. Cara pemupukannya berarti dikocorkan. Dikocorkan. Kurang lebih 3 sampai 5 kilo per 200 liter air. NPK ditambah kalsium. Oke. Nah, dari populasi yang ada, ini kan kita ada luasan
12.000 meter 12.000 meter atau 1,2 hektar ya. 1,2 hektar. Populasinya berapa? Nah, ini kalau kita hitung, kalau misalkan dari hitung mulsa ya, hitung mulsa ini kan totalnya ada 14 roll. Betul. Mulsa yang standar ya. Itu berarti totalnya kalau dari satu mulsa 1.500 pohon, karena jaraknya adalah 60 ya, 60 kali 60 cm, itu totalnya menjadi 21.000 pohon. 21.000 pohon untuk tanaman tomat. Dan tanaman cabai 21.000. 21.000 tanaman cabai. Jadi modelnya ini kalau istilah balak tuh, kartu ya, itu balak 5 bahasanya. Nah, apa balak 5 di tengah, di kanan kiri ya 60, di tengah juga nanti 60 tapi agak digeser. Jatuhnya balak 5 seperti ini. Jadi cabainya nanti di tengah, tomatnya di pinggir kanan kiri. Itu cara model balak 5. Totalnya jadi 21.000 cabai, 21.000 tomat, totalnya 42.000. Kenapa 21.000? Karena cabainya di tengah 2 pohon. Gitu, Bro ya? Betul. Oke, Bro. Nih kalau siap. cerita HPP-nya nih. HPP produksi ketika kita gabungkan antara tomat dan rawit, ini jatuhnya berapa nih? Nah, kalau berdasarkan yang Bro sudah kita rekap data ya, artinya modal yang sudah termasuk di dalam budidaya ini dari awal sampai dengan sekarang, itu modal yang sudah masukkan 185 juta. Betul. Dari luasan 1,2 hektar gitu kan. Nah, ditambah lagi namanya HPP itu kan harga pokok produksi sampai dengan panen. Kita ibaratkan per pohon misalkan dia mendapatkan tomat, contohnya kita ambil 3 kilo per pohon, artinya kalau 3 kilo kali 21.000 itu 63 ton gitu kan ya. Nah, 63 ton nanti kita juga kalikan dengan biaya panen 500 perak per kilo. Nah, itu totalnya berapa? Itu adalah 31.500.000 ya kan. Nah, plus nanti 185 juta biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, ditambah juga panen cabai rawit. Rawit itu berapa? Ini populasi 21.000. Kita anggap satu pohonnya itu 1,5 kilo lah ya. Berapa bulan tuh? Nah, itu masa panen mungkin bisa 4 bulanan. Karena dia 6 hari sekali, 20 kali panen kali 6, 240 nanti dibagi 120 ya, 120 hari dibagi 30, jadi kurang lebih sekitar 4 bulan. Kita estimasikan di di cengek ini atau cabai rawit ini 20 kali panen itu dapat satu pohon 1,5 kilo. 20 petik. 20 kali petik. 20 kali petik per pohon. Nah, dengan interval 6 hari. Dengan interval 6 hari sekali dapat 1,5 kilo. Selama 20 kali petik. Panen gitu, atau 20 kali petik. Nah, kalau dikali dengan 21.000 pohon, jadi totalnya menjadi 31 ton 500 kilo ya untuk cabai sendiri. Nah, kalau dengan kita saat ini harga ya di pasaran kurang lebih harga kalau bahasa petani nota pasar ya. Betul. Itu 45.000 per kilo rawit. Untuk rawit. Ya. Nah, untuk tomat itu 6.000 per kilo. Nah, jadi HPP harga pokok produksi cabai ya dengan tomat ini dengan populasi 42.000 pohon, totalnya 21 dengan 21.000. Nah, itu HPP-nya adalah 8.900 per pohon. Per pohon. Ya, jadi kalau kita bagi rata nih ya, tomat 8.900 dan cabai 8.900 per gitu. pohon ya? Iya, per pohon. Tomat bisa menghasilkan produksi berapa kilo per pohon? Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, itu adalah 3 kilo per pohon. Kalau rawit? Nah, rawit 1,5 kilo per pohon. Untuk interval berapa bulan 1,5 kilo? Nah, untuk rawit sendiri itu interval kurang lebih sekitar 4 bulan. Jadi masanya kurang lebih 20 kali panen lah ya. 20 kali petik rawit bisa dapat 1,5 kilo per pohon. Nah, itu benar. Nah, kalau kita total nih,
Oke. Kita total akumulasi panen dari tomat berapa ton, Oke. dari rawit berapa ton. Nah, kalau dari rawit kita 21.000 ya dikali 1,5 kilo, potensi hasilnya itu kurang lebih 31 ton 500 ya. Nah, kalau tomat 21.000 dikali 3 kilo kurang lebih 63 ton atau 63.000 kilo. 63 ton, banyak ya. Luar biasa itu, Bos. Bisa nyandung. Berapa kali petik? Nah, kalau tomat ya. Iya. Nah, kalau tomat biasanya sih sampai dengan 8 gitu atau Oke. sampai 10 kali. Ya, cuma intervalnya lebih rendah, 3 hari sekali. Dengan harga jual prediksi ya. Oke. Berarti kan 1 bulan ke depan kita akan panen. Mm-mm. Harga jual 1 bulan ke depan dari hari ini kita akan dapat berapa juta atau berapa rupiah nanti hasilnya? Nah, kalau melihat dengan kondisi sekarang, kita ini tanggal 30 Mei ya, 2022, saat ini harga tomat itu di pasaran 6.000. Untuk tomat, Untuk tomat. untuk rawit. Nah, untuk rawit sekarang harganya 45.000 Wah. per kilo. Ini Luar harga biasa. lagi menanjak ya. Karena kan harga pasar juga fluktuatif. Nah. Nah, sekarang ini harganya lagi tinggi. Ini kebenaran nih. Oke, Nah, oke. gitu, Bos. Secara kalkulasi coba kita kalikan. Oke, kita jadi hitung ya 21.000 pohon tomat ya. Dikali 3 kilo per pohon itu totalnya jadi 63.000 kilo ataupun 63 ton dikali 6.000. Ya, Berapa kita hasilnya? kurang lebih sekitar 374 juta. Itu dari tomat. Dari tomat. Dari Itu rawit? hasil nih ya. Nah, dari rawit kita hitung tadi 31 ton ya. 500 dikali 45.000. Itu berapa hasilnya? Berapa? 1,4 miliar. 1,4 M. Ya, luar biasa. Jadi 45.000, coba hitung-hitung bareng ya. Rekan-rekan kalau siapkan kalkulatornya di situ. 45.000 rupiah dikali 31.500. Jadi kurang lebih 1,4 miliar. Benar nggak? Bisnis yang luar biasa. Luar ya? biasa. Belum lagi nanti ditambah dengan hasil Panen berikutnya. bukan panen tomat yang ada. Itu Oh, kan iya. belum digabung tuh. Betul. Tadi tomat 374 juta ditambah 1,4 miliar. Artinya berarti 1,7 M. 1,7 M dari total modal yang kita keluarkan berapa? Nah, kalau dengan dihitung dengan biaya panen plus modal yang sudah masuk 185 juta, kita hitung per panen misalkan cabai ini 5.000 per kilo, ya kan? Karena kan ibu-ibu gitu yang kerja itu paling cuma 7 kilo lah ya. Betul. Sini karena juga memang belum ahli juga. Ya. Karena perdana juga ya, Bro ya, sini ya? Iya, perdana. Nah, begitu. Nah, jadi kita 5.000, tomat 500. Nah, kita dengan hitung kiloan yang ada, karena mengikuti ya, itu kurang lebih modalnya sekitar 374 juta. Total keseluruhan. Keseluruhan itu biaya modal dari awal termasuk sewa lahan mungkin ya, Bos? Sewa lahan 3 Berapa? tahun berarti. Oke, 3 tahun. Berarti kita nanti ada laba bersih 1,2 M ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dalam 1,2. jangka waktu selama 8 bulan lah 8 sampai bulan akhir. ya? Sampai akhir ya? 8 bulan. Baik teman-teman, dengan totalan 1,2 hektar, populasinya seperti tadi sudah disampaikan, dan Bro Peri ini adalah konsultan saya. Jadi beliau yang mendesain dari awal, dimulai olah tanah, pemupukan, pembibitan, termasuk dengan treatment perawatan. Gimana caranya tanaman ini tumbuh subur. Nanti kita lihat bagaimana kondisi tanamannya, termasuk prediksi pasar, karena kita akan panen 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan prediksinya juga tidak meleset, bahwa bisnis itu di pertanian sangat menguntungkan. Baik, kita lihat ke lokasi. Sobat Tani, kita lihat tanaman tomat dan rawitnya yang sudah di treatment. Ini konsultannya Bro Peri nih, luar biasa sekali. Tomatnya ini sudah mulai berbuah. Kita akan panen prediksi ya 23 Juni 2022. Rawitnya akan panen
estimasi di pertengahan Juli, 14 Juli 2022. Dengan akumulasi yang tadi diceritakan, total modal secara keseluruhan dari awal sampai akhir habis di 370 juta. Sampai panen terakhir kita akan profit 1,7 M, karena memang harga pasar hari ini sedang tinggi. Tomat hari ini kisaran 6.000 dan cabai rawit sudah di 45.000 per kilo. Bro, ini perawatan ke depan kita spray tinggal pakai apa aja nih? Oke, jadi bagaimana cara merawatkan, memang kita harus paham juga bahan aktif pestisida ya, bagi para petani. Kebetulan nih Bro juga sangat memahami. Kita hanya mengasih beberapa formula ya pestisida, ada insek, ada pungi, ada ZPT juga. Nah ini hanya perawatan mungkin sekitar 5 kali lagi semprot sudah mulai panen. Oke, gitu, berarti tinggal 5 kali spray juga udah mulai panen ya. Panen. Yang bagus kita spray pakai apa aja nih? Nah yang pertama, kita jangan lupa dengan bahan fungisida, karena tomat ini sangat rentan terhadap serangan penyakit. Ada Phytophthora, ada Cercospora, ada Artemia pori, banyak sekali. Juga sama dengan cabai. Nah, cabai juga di sini juga dia gampang sekali terkena namanya antraknos gitu ya. Antraknos itu kalau dari jamur jenis Collectrichum sp. Nah, bagaimana apa aja bahan aktif yang masuk? Pertama bisa mancozeb. Yang kedua kita bisa masuk simoxanil plus pamoxadon ya. Untuk tomatnya, untuk cabainya bisa benomil atau carbendazim gitu ya. Ataupun untuk tomat dan cabai bisa menggunakan azoxystrobin plus dipenocanazole. Itu merek bahan aktif ya, sorry bukan merek, itu nama bahan aktif, bukan merek dagang. Jadi kita selalu memberikan nama bahan aktif gitu ya. Oke. Lanjut. Kalau pupuk daun, nah gimana? Pupuk daun ini kita menggunakan asam amino mastopol yang tadi kita di depan sudah ada ya. Terus kita menggunakan NutriBlue juga, dan menggunakan ZPT Decamon plus ada Gandasil atau Gandapan. Nah, inilah penampakannya seperti ini. Bagaimana kolaborasi pupuk ini antara asam amino gitu kan, ada NPK, di situ juga ada pupuk daun Gandapan dan ZPT. Hasilnya seperti ini, lebih maksimal gitu, Bro. Oke. Kalau mau tanya-tanya nih, mau konsultasi, nanti kita kasih nomor HP di bawah sini ya. Boleh. Kalau mau beli produk, bisa beli ke kios Tani Makmur di Tokopedia. Oke, Sobat Tani, terima kasih. Sementara dari kita cukup sekian. Terima kasih, salam sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.